Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Nah teman-teman sekalian, kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi informasi terkait mengenai bantuan sosial dan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Nah teman-teman sekalian, hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah seorang teman yang kemudian bertanya di kolom komentar di channel YouTube ini terkait mengenai BPJS Kesehatan. Nah, teman kita bertanya seperti ini bahwa dia punya BPJS Kesehatan yang kemudian BPJS-nya itu dibayarkan oleh perusahaannya. Tetapi ternyata setelah dicek BPJS-nya itu punya tunggakan, tetapi statusnya aktif. Nah, pertanyaannya adalah apakah BPJS-nya ini bisa digunakan atau tidak? Apakah bisa dipakai untuk berobat ke rumah sakit, puskesmas, klinik, dan yang lain sebagainya, atau tidak? Ataukah harus dilunasi dulu tunggakannya baru bisa digunakan untuk melakukan pengobatan ataupun rawat inap, rawat jalan di rumah sakit dan sejenisnya? Bagaimana penjelasannya? Simak terus video ini. Bantu saya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka mengetahui channel ini dan bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut. Untuk pertanyaan dari sahabat kita di channel ini terkait mengenai BPJS-nya yang aktif tetapi memiliki tunggakan dan BPJS-nya itu dibayarkan oleh perusahaan tempat dia bekerja. BPJS-nya ini apakah bisa digunakan atau tidak? Nah, jawabannya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, pada dasarnya kalau teman-teman punya BPJS yang memiliki tunggakan tetapi statusnya aktif, maka secara umum sebenarnya bisa digunakan. Bisa digunakan, bisa dipakai untuk berobat jalan, bisa dipakai untuk berobat inap, check up dan lain sebagainya. Ya, bisa digunakan. Cuma saya ingin kembali mengingatkan bahwa ada baiknya sebelum kita menggunakan BPJS kita itu kita cek dulu di mobile JKN. Ya, kita download mobile JKN di Play Store masing-masing, khususnya Android ataupun iOS. Download, kemudian cek di info peserta apakah kita aktif BPJS-nya atau tidak. Kalau misalkan seperti yang dialami oleh teman kita tadi bahwa dia aktif BPJS-nya tetapi memiliki tunggakan. Nah, kita cek lagi di bagian info peserta di mobile JKN itu bahwa apakah kita kemudian tidak ada notifikasi RITL, notifikasi masa denda RITL. Seperti ini teman-teman notifikasinya. Ya, teman-teman tinggal lihat. Ya, kalau ada notifikasi seperti ini, maka kemudian teman-teman diharapkan untuk konsultasikan terlebih dahulu apakah harus di rumah sakit. Nanti ketika misalkan ke rumah sakit untuk berobat, dikonsultasikan apakah ini harus rawat inap atau rawat jalan. Nah, kalau teman-teman rawat inap, otomatis pasti harus membayar denda RITL di awal saat masuk rumah sakit atau sebelum rawat inap, atau bisa juga setelah akan pulang atau akan meninggalkan rumah sakit. Sebenarnya hal yang ini bergantung daripada kebijakan dari rumah sakit itu sendiri. Ada rumah sakit yang membolehkan rawat inap dulu saja, nanti di akhir dibayar denda rawat inapnya. Ada juga yang kemudian kebijakannya ya harus dibayar dulu denda rawat inapnya, baru boleh dirawat inap. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi intinya bahwa kalau misalkan memang BPJS-nya aktif, kemudian ada tunggakan tetapi tidak ada notifikasi bahwa masuk denda RITL atau masa denda RITL, maka silahkan digunakan dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Video ini hanya khusus untuk kemudian menjawab pertanyaan dari saudara kita yang ada di komentar ini. Semoga jawabannya bisa membuat
teman kita bisa memahami dan kemudian mengambil tindakan terhadap apa yang dia sudah dengar di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.